Mama, could you be the one? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Posko Hima PK, podcast bersama Kominfo Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Oke, di Posko Hima BK season 2 ini kita mengambil tema yaitu how to manage insecure. Di sini saya juga ditemani oleh dua orang pembicara yang sangat luar biasa. Ini yang cewek ini ada Mbak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Yoranita, saya dari program studi bimbingan dan konseling mahasiswa semester 7. Oh iya, berarti lebih selesai nih ya Kak, tinggal Amin. skripsian ini. Iya. Iya. Oke, untuk yang satu lagi nih, kita ada pembicara yang sangat gagah dan tampan sekali teman-teman. Oke, dengan kakak siapa? Silakan Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin. Saya mahasiswa BK semester 7 juga. Ya oke, wah sama-sama mau skripsi nih ya. Amin. Atau jangan-jangan habis ini mau Langsung sidang, Kak. langsung sidang. Amin. Amin saja. Oke. Teman-teman pasti agak penasaran nih ya, apa sih yang digunakan sama kakak-kakak ini? Nah, kalau kalian tahu ya teman-teman, di kita di Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling itu tepatnya di prodinya kita itu punya duta. Kalau di kita bilangnya Kang Mas dan Mbak Yu teman-teman. Jadi ini Kak Afi dan Mbak Helena itu Kang Mas dan Mbak Yu tahun berapa ini Kak berarti? Tahun 2021. Iya 2021 kemarin nih teman-teman. Berarti ini mereka adalah duta dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang gitu teman-teman. Mungkin bisa diceritain dikit Kak, dulu gimana sih waktu awal-awal ikut Kang Mas dan Mbak Yu gitu? Mungkin dari Mas Afi dulu. Oh ya, waktu dulu itu karena ada perlombaan di BK Fest, terus salah satunya ada lomba Kang Mas Mbak Yu Prodi sebagai duta Prodi. Nah di situ saya mencoba untuk mengikuti karena penasaran sih gimana sih rasanya pengen jadi duta Prodi seperti itu. Yeah. Jadi akhirnya memutuskan untuk itu mendaftar seperti itu. Berarti kayak iseng gitu juga ya. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti iseng-iseng bahagia nih dong sampai menang Alhamdulillah. juara 1 gitu ya Kak. Oke, untuk Mas Afi katanya teman-teman dia iseng karena mengikuti salah satu event kita di Himpunan Mahasiswa itu ada BK Fest. Terus kalau Mbak Helena gimana dulu alasannya? Sebenarnya tertarik sih ya, maksudnya kayak gimana sih rasanya jadi duta prodi Mbak UBK gitu. Ternyata iseng-iseng juga daftar, pas mana oh gini harusnya enak kok gitu. Oke, berarti nggak menakutkan yang teman-teman kira ya jadi Kang Mas dan Mbak enggak, Yu. Kak. Jadi duta Prodi enak kok. Enak. Enggak. Enak banget. Enak banget sih. Enaknya kalau boleh tahu apa aja itu Kak? Iya, kita bisa maksudnya makin banyak relasi juga ya. Iya. Antara orang prodi juga yang tadinya kan saya kan mahasiswa kupu-kupu. Iya, Kuliah pulang iya, ya, Kak? betul. Jadi setelah mengikuti Mbak UBK ini jadi apa ya? Jadi tahu oh iya jadi lumayan kenal lah sama orang-orang jurusan. Jadi, ya, termasuk dengan para dosen ya Kak. Nggih. Pastinya Mas Afi dan Mbak Helena ini pasti ditandai sama dosen-dosen kita. Oke. Kalau hal yang nggak enaknya tuh gimana sih? Kalau biasanya kan kalau yang nggak enak kan itu biasanya ke lelaki ya. Mungkin ini bisa dijawab sama Mas Afi ini ya. Gimana Mas? Kalau yang nggak enak? Nggak enaknya sih apa ya? Kayaknya nggak ada sih Mas menurut nggak ada? Soalnya apa kegiatannya menyenangkan semua. Dari mulai kita ikut berpartisipasi di setiap kegiatan Hima BK, terus kalau dari prodi ada kegiatan-kegiatan kita juga pastinya bakal diikutin gitu. Jadi menyenangkan, banyak pengalaman. Iya, gitu. iya.
Oke. Berarti untuk menjadi duta atau Kang Mas dan Mbak UBK itu benar-benar sangat menyenangkan ya Kak. Sangat menyenangkan sekali. Apalagi ditambah kalau kita bisa bantu-bantu teman-teman, bantu-bantu prodi juga kan bisa cara menghibur dan meringankan beban gitu ya Kak. Oke Kak, kembali ke tema kita itu how to manage insecurity. Kalau menurut kakak-kakak, insecure itu apa sih? Mungkin rasa tidak kepercayaan diri ya terhadap sesuatu lah, kayak misal terhadap orang atau prestasinya orang atau apa gitu. Oke. Kalau insecure itu kan rasa ketidakpercayaan pada diri sendiri dan caranya kayak malu gitu ya, bisa dibilang malu dengan apa yang dimiliki oleh diri sendiri. Kalau dari kakak-kakak pernah nggak sih merasa insecure dengan diri sendiri gitu? Pastinya sih. Pasti sih itu. Setiap orang kan pasti punya memiliki kekurangan kan, kita kan juga nggak sempurna, pasti ya ada kadang insecure, kadang enggak gitu. Nah, melihat orang lain lebih dari kita, pasti kita tetap merasa insecure. Seperti itu. Kalau insecure itu kan kalau di zaman sekarang di tahun-tahun 2020 sampai 2022 ini tuh kan identiknya lebih ke penampilan. Ini gimana kan nih kakak-kakak untuk menghadapi statement yang seperti itu? Mungkin kan kebanyakan mahasiswa kalau mau ke kampus kadang ya insecure gitu, penampilanku kayak gini, akhirnya nggak jadi berangkat kuliah ataupun nggak mengikuti perkuliahan secara optimal. Gimana pendapat kakak-kakak? Gimana? Kalau menurut pendapatku sih seperti ini. Kita harus merasa percaya diri terlebih dahulu dengan penampilan kita. Kalau kita percaya dengan penampilan kita lebih enjoy. Orang tidak akan mempermasalahkan setiap penampilan kita seperti itu. Kalau kita tidak bisa percaya diri, kita tidak bisa merasa puas dengan penampilan kita, maka orang lain akan melihat kita kurang baik lah intinya. Kurang baik. Makanya kita harus tahu dari diri kita masing-masing. Kita harus mempuaskan diri kita agar orang lain terlihat puas juga seperti itu. Berarti kita juga harus tetap percaya diri gitu ya, di samping. Pasti itu harus percaya diri pasti. Oke, terus menanggapi hal tadi yang mengenai kan kita tentunya bukan manusia sempurna ya. Kalau kakak-kakak ini gimana sih caranya ngontrol rasa insecure yang kakak-kakak miliki gitu, atau mungkin bisa kasih tips-tips juga buat teman-teman semua nih di Posko Hima BK, gimana sih caranya ngontrol rasa insecure, karena ya yang seperti kita tahu rasa insecure juga perlu gitu kan. Insecure karena kita penampilannya gini, kita harus berbenah diri gitu kan. Gimana menurut kakak-kakak? Cara ngontrolnya sih gimana ya, maksudnya kadang ya pasti ada insecure ya, kayaknya kok si ini si aku kayak gini ya kita harus jadi berusaha mungkin bisa jadi si A itu gitu loh ya, tapi enggak yang seperti A, tapi dengan versi kita masing-masing gitu, meniru tapi dengan versi diri kita gitu ya. Berarti amati, tiru, modifikasi gitu ya Kak. Pasti. Kalau boleh tahu kakak-kakak ini kalau merasa insecure paling menonjol di dalam segi apa Kak? Dalam mungkin penampilan kah? Dalam pembelajaran kah, atau hal yang lain? Kalau aku sih mungkin dalam pembelajaran ya, karena kan kadang ya kalau penampilan sih enggak, maksudnya kalau penampilan aku bodo amat gitu loh, mau orang madeng aku kayak gimana ya udah terserah gitu. Tapi dalam pembelajaran sih kadang lihat teman-teman lebih smart dibandingkan kita dan lebih rajin gitu ya. Iya, kadang lebih rajin, kok orang-orang bisa ngerjain tugas gitu. Kadang kok aku mager gitu sih, kayak ya kok bisa ya gitu. Contohnya kok orang-orang kok bisa cepet-cepet kasih judul, kita belum apa-apa. Apalagi saya Kak, masih semester 3 gini. Gak apa-apa, nanti semangat bisa ngerasain.
memang untuk rasa belajar itu memang kayak udah menjadi kayak rasa insecure setiap orang ya, kayak teman-teman kok bisa rajin banget tapi kok saya enggak gitu ya Kak. Untuk KMMY ini kan acara tahunan dari Hima BK dan tentunya Prodi juga ya Kak. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Posko Hima BK ataupun barangkali ini KMMY yang 2022 nonton, mungkin kasih saran dong buat teman-teman gimana sih menjadi seorang KMMY yang baik itu seperti apa, terus kayak hal-hal yang harus dihindari atau apapun itu bisa disampaikan Kak. Untuk teman-teman yang mungkin menonton ini terus bisa menjadi duta di prodi atau di mana saja, percaya diri untuk setiap kegiatan dan selalu membantu teman-teman yang ada di prodi kalian agar kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan duta di prodi itu harus lebih lebih difokuskan lagi biar nggak ada seperti miskomunikasi gitu. Seperti itu karena kan kita adanya duta di prodi itu untuk membantu teman-teman mempromosikan atau kegiatan-kegiatan apa harus diikuti itu. Kalau bisa selalu kolaborasi untuk teman-teman duta yang baru nantinya pada prodi maupun Hima seperti itu. Kalau dari Mbak Elena gimana sarannya untuk teman-teman? Oke, jadi kalau menurut saya sih sebagai KMMY ya jangan sampai sombongkan diri. Misal kayak kalian kan udah jadi duta prodi nih, terus jadi sombong, jadi gimana gitu. Gak boleh sih kecilin rasa sombong itu. Harus tetap rendah hati, tetap caranya tetap mengayomi itu juga sama teman-teman. Apalagi kita kan ibaratnya maskot dari prodi gitu ya. Terus misal kita judes atau gimana, kok maskot prodi itu kayak gini ya, itu gitu-gitu. Iya, harus murah senyum karena mungkin orang-orang akan berpandangan bahwa ini maskotnya aja atau dutanya aja seperti ini judes, apalagi mahasiswanya yang lain gitu. Berarti kita sebisa mungkin harus jadi contoh yang baik untuk teman-teman dari teman-teman BK umumnya dan teman-teman dari UPGIS khususnya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang insecure tadi ya Kak, yang telah disampaikan waktu awalan tadi, ini pasti ada ya kan teman-teman yang itu walaupun ibaratnya mereka udah, kalau kita lihat orangnya udah perfect banget nih Kak, tapi dia tuh merasa kayak kurang terus. Itu gimana Kak sarannya buat teman-teman yang masih merasa dirinya kurang, apalagi masalah penampilan gitu Kak? Gimana menurut kakak? Kalau menurut aku sih kalian tuh udah ibaratnya emang sih semua manusia emang gak ada yang sempurna. Cuman kita tuh sebenarnya sempurna tapi dengan versi masing-masing gitu loh. Jadi ngapain harus insecure, ngapain harus ya udah pede aja gitu, gak usah yang pertama sih gak usah mikirin perkataan orang lain ya. Emang sih perlu, cuman cukup disaring aja lah, maksudnya kita menyaring omongan orang lain yang baik-baik aja. Kalau yang jelek-jelek ngerasa kita buat kita ngedon itu mending nggak usah didengerin ya, udah kayak udah angin lalu aja. Anggap aja mereka tuh cuma kayak nggak ada gitu lah. Mungkin mereka iri apa gimana gitu. Iri bilang bos gitu ya. Berarti harus tetap percaya diri, terus tetap nggak usah meduliin orang-orang yang sekiranya memang hanya kasih kritik dan mungkin itu kesannya malah bisa menjatuhkan kita. Pasti. Jangan mikirin orang-orang yang benalu gitulah. Lebih baik kita yang caranya kayak memberikan contoh yang baik ke mereka. Berikan gitu yang terbaik untuk orang lain. Masih kurang, benar.
Oke, teman-teman, kita tak terasa ya, ini kita sudah lebih dari 30 menit nih Kak teman-teman, untuk ngobrol gini. Udah santai banget sampai kita lupa waktu ini kan. Ternyata waktunya udah habis nih. Oke, begitu teman-teman, dalam Posko Hima BK atau podcast bareng Kominfo Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Pada season kedua kali ini kita membahas tentang insecure. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Afi dan Mbak Helen tadi, kita itu harus tetap percaya diri dan tentunya harus tetap bersyukur juga atas apa yang telah kita miliki, dan tentunya kita juga jangan memperdulikan orang lain yang itu hanya menjatuhkan kita. Kita harus tetap rendah hati, jangan sombong, dan tentunya kita juga harus memberikan kesan positif apalagi terhadap orang lain gitu ya, dan orang-orang baru juga. Oke, saya Muhammad Bisma Ramadan bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Ada Mas Afi dan Mbak Helen selaku Kangmas dan Mbak UBK tahun 2020-2021. Pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.